Nah. Oke, materi ini yang kita bahas itu terkait unconstrained problem. Jadi masalah yang tanpa kendala ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita kan ada suatu permasalahan gitu ya, ada fungsi tujuan. Nah, di mana untuk mendapatkan fungsi tujuannya ada kendalanya atau istilahnya settingannya gitu. Dia harus di segini dan segini, kemudian X-nya dan Y-nya harus berapa gitu ya. Nah, kalau di sini problemnya adalah yang tidak ada kendala gitu. Jadi semua bilangan real itu boleh masuk ya dari minus sampai positif ya. Kalau kemarin itu dibatasi ya, X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke, maaf ya tadi terputus jaringannya. Kalau malam biasanya emang agak sulit ya. Karena tadi juga hujan, jadi kemungkinan akan beberapa kali putus ya, tapi sudah saya record dari awal. Oke, ini akan saya share screen. Ya, tadi balik lagi bahwa problem yang akan kita hadapi itu yang problem unconstrained ya, tanpa kendala. Sehingga semua bilangan realnya itu boleh masuk ke dalam suatu solusinya gitu. Nah, nanti tergantung apakah dari solusi itu kita ingin mendapatkan nilai min atau max-nya ya. Oke, sebentar. Nah, unconstrained problem itu bagaimana? Digunakan ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan optimasi tanpa kendala gitu. Ya, kalau dengan kendala itu berarti yang constraint problem. Kemudian ketika kita sudah tahu nih bahwa permasalahannya itu adalah optimasi tanpa kendala, ya. Kemudian kita bisa memperoleh vektor gradien dari fungsi objektif. Jadi fungsi yang dituju ya. Nah, vektor gradien itu apa? Berarti yang ingat yang delta grad ya, bukan delta. Grad dari fungsinya. Oke, masih ingat apa grad itu? Yang segitiga kebalik tuh bagaimana? Artinya kalau kita punya grad dari fx, ini UTS, ayo. Diapakan? Grad. Diturunkan Ibu. Diturunkan, Ibu. Diturunkan 1 kali terhadap masing-masing variabel bebasnya ya. Jadi kalau misalkan ini saya punya variabel bebasnya ada X1, ada X2, ada X3 sampai Xn gitu ya, maka fungsinya itu diturunkan terhadap masing-masing variabel bebasnya. Berarti do itu berarti turunan sebagian ya. Ini saya tidak pakai ini pulpen karena pulpennya ketinggalan di rumah. Kemudian ini do fx ya terhadap do x1. Kok jelek ya? Bentar ya. Ini bentuknya matriks. Ya, yang ini baris pertama kolom pertama itu adalah do fx terhadap x1 dulu ya. Gitu. Terhadap x1. Do x1. Duh, ini kenapa jadi begini tulisannya? Kemudian, kalau misalkan ada x2 berarti diturunkan lagi terhadap si x2. Do x2 ya. Nah, ini fx. Oke, silakan nanti kalian catat dengan lebih bagus lagi ya. Kemudian, yang terakhir ini sampai berapa variabel ubahnya ya, variabel bebasnya. Do f sampai do xn. Ya, gitu. Ini do xn ya. Oke. Namun, kan X bintang itu adalah titik optimasi ya akan kita peroleh ya gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai optimasinya, berarti X bintangnya itu adalah titik optimasi. Tergantung berapa banyak, kalau misalkan ada 2 variabel ya berarti X bintangnya sama dengan X1, X2, berapa nilai nih X bintangnya ya. Kemudian, tapi apa? Kalau kita gunakan unconstrained problem, tidak selalu dengan mudah mendapatkan nilai X bintangnya. Ya, kalau kemarin kan kita bisa turunkan gitu kan ya, atau misalkan
kita cari dengan menggunakan matriks Hessian ya. Nah, kalau di sini X bintangnya itu tidak selalu dengan mudah didapatkan ya, karena dia itu kalau unconstrained problem artinya solusinya itu banyak ya. Jadi banyak nanti variabel-variabel bebasnya gitu, sehingga akan sulit untuk mendapatkan nilai X bintangnya. Kalau dia constraint, dia kan sudah ditetapkan dari ini sampai ini, dari ini sampai ini gitu ya. Jadi dia akan lebih sempit gitu ya. Jadi akan lebih mudah untuk mendapatkan nilai X bintangnya. Oke, kemudian X bintang itu kan tadi nilai minimum ya. Nilai minimum itu kita dapatkan dengan apa? Menurunkan 1 kali dari fungsi objektifnya. Ya, harus sama dengan 0 ya. Ingat bahwa misalkan kita punya grafik seperti ini, ya, ini naik turun atau periodically. Nah, yang di titik ini pasti turunannya sama dengan 0 ya, baik itu minimum atau maksimum. Karena turunan pertama, ya, do F terhadap X-nya, aduh, ya, ini do F terhadap do X-nya, turun pertamanya itu harus sama dengan 0. Atau turun pertama itu sama dengan gradiennya ya. Gradien atau kemiringan. Kita ingin bahwa dia itu kemiringannya 0 gitu ya. Artinya dia akan berada di posisi minimum dan maksimum. Nah, di posisi maksimum misalkan ini kan ada 2 ini ya, titik maksimum ya. Nah, nanti akan ada salah satu titik yang akan menjadi nilai maksimum global. Jadi nilai maksimum dari keseluruhan. Sedangkan kalau ada 3 titik nih optimal, nanti 1 yang paling maksimum, 2 yang lainnya ini disebut sebagai nilai titik optimum lokal ya. Gitu. Oke, tadi kenapa nilainya harus sama dengan 0 ya? Karena di sini tadi ketika kita masukkan X bintangnya ke dalam turunannya itu harus sama dengan 0. Jadi jangan lupa bahwa grad itu apa? Turunan dari setiap variabel bebasnya ya. Boleh misalkan dibentuk seperti ini atau turun ya gitu. Oke. Sebentar. Ini koma ya. Kalau mau sejajar berarti pakai koma. Kalau mau ke bawah berarti pakai langsung aja do F1, do F1 ke bawah lagi, do F2, do X2 gitu ya. Kalau ini saya buat dalam bentuk horizontal. Ya, jadi artinya ini turunan fungsi F terhadap X1, yang ini turunan F terhadap X2 dan seterusnya. Sampai berapa banyak variabel bebas yang dibutuhkan ya. Tergantung juga dari apa? Fungsi objektifnya gitu. Oke. Kemudian karena tadi susah untuk mendapatkan nilai X, artinya kan kita harus mencoba-coba ya. Misalkan kita tebak nih 1 kali, ternyata salah. Nah, menebak lagi, tebak lagi. Nah, sehingga kita melakukan suatu pengulangan yang dinamakan dengan cara iterasi. Gitu. Oke. Nah, cara iterasi ini ada ininya apa? Logikanya ya. Nah, sebenarnya ini adalah dasar ketika kalian mengcoding ya. Codingannya seperti apa? Jadi harus tahu dulu dasarnya. Kemudian dari dasarnya itu dibuatlah suatu algoritma ya. Ya, ini belum masuk ke codingan ya, karena ini masih ke teorinya dulu. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya banyak ya metode untuk mencari suatu nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi objektif. Ada metode Steepest-Descent, ada Newton, ada Newton-Raphson gitu ya. Ada banyak gitu. Jadi nanti setiap metode ada kelebihan dan kekurangannya. Ya nanti mana yang paling bagus lihat dari nilai errornya ya. Gitu.